Dalam beberapa waktu terakhir, Kadin Jabar mengalami ketegangan dan perpecahan serius internal. Bukan semata beda gagasan, tetapi lebih pada siapa yang memegang legitimasi dan bagaimana mekanisme organisasi dijalankan. Narasi kita Warta Ekonomi, misalnya pada 3 Maret 2025, terungkap bahwa sejumlah perwakilan Kadin di Kabupaten, Syersing Kota, serta anggota luar biasa, ALB, menolak rencana Musyawarah Provinsi, MUPROV, yang digelar oleh Dewan Pengurus Sementara, Caretaker Kadin Jabar, Warta Ekonomi. Lalu pada 24 September 2025, dalam pelaksanaan MUPROV 8 yang digelar di Kota Bandung, Nizar Sungkar terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Jabar. Periode 2025 sampai 2030 secara aklamasi. Media Indonesia, namun secara bersamaan terdapat forum paralel atau alternatif yang menetapkan kubu lain, yaitu Almer Faik Rusdi sebagai ketua lewat MUPROV yang digelar di lokasi berbeda. Narasi kita persoalan ini menimbulkan sorotan bahwa organisasi besar seperti Kadin seharusnya solid, tetapi kini menghadapi dualisme kepemimpinan dan keraguan terhadap proses mekanisme internalnya. Beberapa akar persoalan yang bisa diidentifikasi. Legitimasi proses organisasi. Ada pertanyaan tentang apakah MUPROV sebelumnya sudah sah atau belum, serta siapa yang berhak menyelenggarakan dan menetapkan kepengurusan. Warta Ekonomi intervensi dan pengaruh eksternal. Beberapa tokoh menuding bahwa organisasi pusat, Kadin Indonesia, kurang sigap atau bahkan dianggap membiarkan konflik di daerah, sehingga memunculkan rasa tidak puas di level daerah. Kepentingan politik dan bisnis. Konflik ini bukan semata administratif. Terdapat dugaan bahwa faktor kepentingan politik atau bisnis menguatkan retakan internal. Konflik di tubuh Kadin Jabar bukan konflik ideologi, melainkan konflik kepentingan politik. Dampak terhadap fungsi organisasi. Karena dualisme ini, fungsi Kadin sebagai mitra pemerintah dan wadah pelaku usaha menjadi terganggu, sehingga mengurangi efektivitasnya. Dampak yang terjadi krisis kepercayaan. Dunia usaha di Jabar mencermati bahwa ketika organisasi seperti Kadin tak jelas arah dan kepemimpinannya, maka kepercayaan terhadapnya bisa menurun. Dan ini berdampak pada kemitraan dengan investor atau pemerintah. Iklim usaha terganggu. Salah satu pengurus kabupaten menyatakan konflik berkepanjangan ini dapat menghambat investor dan kerjasama antar pelaku usaha. Fragmentasi internal. Beberapa pengurus kabupaten, kota, atau asosiasi merasa tidak diakomodasi atau merasa keputusan diambil oleh kubu yang berbeda, sehingga hubungan internal menjadi renggang. Reputasi organisasi. Sebagai organisasi besar yang idealnya menjadi mediator dan fasilitator dunia usaha, konflik internal seperti ini bisa merusak citra dan efektivitas Kadin Jabar secara umum. Titik balik dan harapan ke depan, dengan terpilihnya Nizar Sungkar secara aklamasi dalam MUPROV 8, terdapat harapan munculnya kepemimpinan yang bisa menyatukan seluruh pihak dan mengakhiri dualisme. Para tokoh senior juga menyerukan agar proses organisasi kembali ke ADART, agar mekanisme menjadi jelas dan tegas. Jika konsolidasi berhasil dan struktur organisasi berjalan dengan baik, maka Kadin Jabar diharapkan bisa kembali fokus pada tugas utamanya, mendorong pertumbuhan ekonomi, membina pelaku usaha, serta menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Penting juga agar transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas diberlakukan, agar tidak hanya dari kubu, tetapi benar-benar untuk seluruh pengusaha di Jawa Barat. Kemudian kita semua berkomitmen untuk membangun iklim usaha yang baik di Jawa Barat. Yang pertama, menghilangkan pungutan-pungutan investasi. Amin. Yang kedua, menghilangkan premanisme. Amin. Kadin organisasi pengusaha, bukan organisasi Preman. preman. Saya nggak berani sebut.